Juga berkendara dalam kondisi mengantuk, seorang pengemudi minibus salah menginjak pedal hingga menabrak tiang listrik dan gerobak pedagang kopi. Sementara sebuah angkot yang mengangkut 13 pelajar tujuan wisata kolam renang terbalik saat di turunan. Akibatnya, 2 orang pelajar tewas. Kepanikan terjadi pasca kecelakaan menimpa mobil angkutan umum yang mengangkut 13 pelajar Madrasah Sanawiyah di Pandeglang, Banten, Rabu sore. Warga sekitar berusaha menyelamatkan korban luka yang masih berada di dalam mobil angkot. Kecelakaan bermula saat rombongan pelajar sekolah ini hendak menuju lokasi wisata Renang Sanur menggunakan 16 angkot. Di turunan Citamanjiput, sopir angkot yang membawa 13 pelajar ini tidak mampu menghentikan laju kendaraan hingga kendaraan hilang kendali dan menghantam pembatas kiri lalu terjungkal. Petugas kepolisian yang melakukan olah TKP menyimpulkan tidak ada bekas rem angkot. Kondisi angkot dipastikan tidak layak dan dipaksakan beroperasi. Jadi setelah warga berkumpul baru nolongin si korban yang terjepit itu. Berapa orang kejepit? Yang kejepit itu 1 orang, cuman yang 1 udah terlempar. Ada yang meninggal, Pak? Tadi di puskesmas Meninggal? 2 korban. Oh, dua siswa. Laki-laki. Akibat kejadian, 2 orang pelajar MTS Negeri 2 Karabohong Pandeglang yang tengah duduk di pintu keluar tewas. Para korban luka masih menjalani perawatan di sejumlah puskesmas, sementara korban meninggal diserahkan ke pihak keluarga untuk langsung dimakamkan. Selain mengamankan kendaraan dan sopir angkot, polisi juga memeriksa pihak sekolah yang mengagendakan kegiatan renang ke lokasi. Sementara di Jakarta, sebuah mobil jenis minibus Rabu siang menabrak tiang telepon dan gerobak pedagang kopi di Jalan Dermaga Raya Durensawit, Jakarta Timur Rabu siang. Kecelakaan terjadi saat mobil minibus yang dikendarai wanita bersama 2 penumpangnya ini melintas dari arah Buaran menuju Pondok Bambu, Jakarta Timur. Diduga pengemudi dalam kondisi mengantuk hingga salah menginjak pedal saat berkendara. Seorang penumpang mobil dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Kayaknya dia salah injak pedal, kayaknya gas yang diinjak karena nggak ada bunyi rem gitu. Nah, posisi abang tadi lagi ngapain bang di situ bang? Kalau saya lagi nungguin gerobak karena saya kan Lagi di dagang. sebelah sini, saya di sebelah kiri. Beruntung saat kejadian pedagang kopi berada jauh dari gerobaknya. Akibat kejadian ini, pedagang mengalami kerugian material lebih dari 3 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia. Kebakaran kubah Masjid Islamic Center masuk dalam ranah penyelidikan. Pihak pengelola masjid menuding ada unsur kelalaian dalam pengerjaan proyek renovasi yang menelan anggaran 9 miliar rupiah itu. Kebakaran Masjid Islamic Center di kawasan Jakarta Utara pada Rabu sore selama 3 jam meruntuhkan bagian kubah yang dalam tahap renovasi. Penyebab kebakaran diduga berasal dari alat-alat renovasi yang sedang dipakai oleh pekerja. Kamis pagi garis polisi sudah membentang area masjid. Meski masih dalam penyelidikan kepolisian, pihak pengelola Masjid Islamic Center Jakarta mengaku kecewa dengan pihak kontraktor penggarap proyek. Alasannya renovasi kubah masjid dengan anggaran 9 miliar rupiah ini hanya mempekerjakan 11 orang, namun setiap harinya hanya terlihat 4 orang saja yang bekerja di lokasi masjid. Nah, peredam ini, pelapis ini yang dari fiber, yang berbentuk glass low ini, sepertinya terkena percikan ketika pekerja dari PT yang tadi kita sebutkan ini kurang hati-hati, dan juga pekerjanya hanya sedikit Pak ya, hanya 4 orang. Di sini juga pihak Jakarta Islamic Center menyayangkan kenapa renovasi yang menelan anggaran estimasi sekitar 9 miliar ini renovasinya seperti kurang serius gitu Pak. Karena yang kami dapatkan data itu hanya 11 pekerja yang dikirim ke sini. Sebelumnya, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan objek yang terbakar hanya kubah masjid dan terjadi saat adanya aktivitas renovasi dari para pekerja. Saya ngecek barusan, tapi penyebab dan akibatnya nanti penyebabnya masih diteliti oleh, nanti saya minta tolong Pak Kapolres. Kan objek yang terbakar apa aja Pak? Kubah aja. Heru menambahkan proses hukum kebakaran Masjid Islamic Center Jakarta ini ditangani kepolisian dan Pemprov DKI Jakarta selaku pemilik aset.
Tim Liputan CNN Indonesia.